Halo semuanya, kembali lagi di channel Profesor Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu lagi ya, teknik trading menggunakan candlestick. Jadi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang gap up dan gap down dan kemudian yaitu adalah open sama dengan low. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ya mirip-mirip lah seperti yang tadi ya dan juga menggunakan EMI broker. Jadi tiga ini ya akan menjadi trilogi series gitu dari teknik trading menggunakan candlestick cuy. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita mulai dulu openingnya. Di channel ini gue akan upload video tentang dunia finance, kreatif, atau hal apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang salah satu teknik trading ini. Jadi teknik trading ini bisa dibilang hampir-hampir mirip ya dengan open low ya. Cuman bisa dibilang saudara kembarnya lah ya. Perbedaannya sebenarnya bagaikan bumi dan langit ya. Cuman dia mirip gitu. Miripnya logiknya ya, logiknya agak mirip ya. Jadi kita akan membahas teknik trading ini sebenarnya sangat populer ya di Indonesia itu dinamakan dengan JJS. Nah, jajan-jajan sore bagi yang sudah inilah ya, yang angkatan corona seharusnya udah tahu tentang JJS ini dan juga booming gitu ya untuk teknik trading ini JJS. Namun bahasa aslinya ini adalah one night stand gitu ya. Jadi teknik trading ini disebut one night stand. Kalau bahasa kitanya itu JJS gitu. Kenapa dibilang one night stand? Jadi teknik ini teknik ini membuat kita menghold sahamnya itu satu hari cuy ya. Jadi sahamnya itu tidak langsung kita jual gitu ya. Tapi kita nginapkannya satu hari, kemudian kita akan jual besoknya itu. Makanya disebut one night stand. Nah, jadi tadi kan di awal udah dibilang ya kalau teknik ini mirip dengan open low ya. Cuman bedanya adalah kalau open low ya, dia mencari di harga open ya. Open sama dengan low. Jadi kita membeli di harga openingnya cuy ya. Dan menjual ya hari itu juga ya. Atau bisa dibilang day trading lah. Nah, kalau ini ya, kita membelinya di harga closing. Nah, makanya di harga closing, makanya itu teknik ini tadi di maka dari efek ini ya, karena kita membelinya di closing, maka kita akan menginapkan atau menghold saham kita itu satu malam gitu dan akan menjual di opening besoknya gitu. Nah, jadi ini kebalikan ya dari teknik one apa? Open sama dengan low tadi gitu. Jadi ini kebalikan dari open sama dengan low, cuy. Oke, nah itu untuk sekilas ya perbedaannya pengertian dari teknik one next stand gitu ya. Jadi kita mencari di harga closing bukan di harga opening ya. Berbeda dengan dengan teknik open sama dengan low yang dimana kita membelinya di open kemudian menjualnya ketika ya kalau misalnya 2 sampai 3 tick langsung bisa kita TP ya. Teknik ini kalian bisa pelajari, kalian scroll aja ke video sebelumnya ya. Dan bisa ditonton juga video tentang open sama dengan low bagi yang belum menonton gitu. Itu dijelaskan sangat cukup padat dan jelas gitu ya. Oke, nah itu untuk one next stand ini. Jadi logiknya itu gimana ya? Jadi logiknya itu adalah kita mencari harganya itu ya. Harga closingnya itu sama dengan harga tertingginya cuy. Nah, kalau berbeda dengan open low, di mana open itu dia mencari harga openingnya itu adalah harga terendahnya saat itu, sehingga tidak memungkinkan dia membuat lower yang baru. Kalau misalnya dia membuat lower baru, maka open sama dengan low-nya itu gagal gitu. Berarti tidak open sama dengan low. Nah, kalau ini kita mencarinya itu closing sama dengan high-nya gitu ya. Ya, contohnya di candle seperti ini gitu. Nah, ini kan candle di MDKA ya. Ini hanya sebagai contoh di tanggal 4 bulan 4. Nah, ini kan high-nya itu 4.751. Di mana ini sama dengan harga closingnya ya, 4.751 ya. Sehingga ya candlenya itu dia tidak membuat wick ya. Nah, kita zoom.
dia tidak membuat wick seperti ini. Nah, ini kan ada shadow di atasnya gitu ya, atau jarumnya ya kalau biasa dibilang. Jarum atau shadownya ini ya. Sehingga dia tetap bertahan di level 4751 ya. Tidak membuat seperti ini, cuy. Nah, ini kan tidak sampai closing ya, harga tertinggi ini nggak sampai closing bertahan. Nah, jadi dengan teknik ini ya, logiknya adalah demand yang ada itu tetap terjaga gitu ya, tetap terjaga artinya secara psikologis barang ini masih daya belinya itu masih kuat gitu sampai di harga closing. Karena daya belinya kuat, kemungkinan besok bakal berlanjut. Nah, jadi kita akan langsung jual di besok atau di opening besoknya gitu ya, karena dia tidak ada melihat tanda-tanda pelemahan ya, dari candlenya ini tidak ada menunjukkan tanda-tanda pelemahan dari supply-nya gitu, dari demand-nya gitu ya, sehingga demand-nya itu masih cukup kuat sampai harga closing. Jadi kemungkinan besoknya itu masih bakal lanjut. Nah, makanya ini disebut dengan teknik menggunakan candle ya. Jadi ada 3 series ya, teknik teknik trading menggunakan candle ini ya. Jadi ada open, gap up dan gap down ya, sudah kita bahas juga. Kemudian open low. Nah, kemudian ini adalah one next stand atau closing sama dengan high. Oke, nah jadi kita akan mencari saham ya dengan harga closingnya sama dengan harga tertingginya. Dan juga kali ini kita akan mengcombine-nya ya, AFL-nya nanti akan saya bagikan. Kalian bisa hubungi, bagi yang mau AFL-nya bisa hubungi saya via Telegram ya. Kenapa saya tidak membagikannya langsung ya atau lewat link itu? Supaya ada ini sih, supaya ada sedikit effort gitu ya, atau usaha untuk serius gitu belajar ya. Jadi kalau misalnya download itu kan sangat mudah gitu. Jadi ada sedikit usaha gitu ya untuk benar-benar serius gitu. Ya itu aja sih apanya. Mengapa tidak langsung dibagikan linknya gitu. Oke, nah itu logiknya ya. Logiknya adalah yang tadi itu. Karena masih adanya demandnya itu cukup kuat sehingga kemungkinan dia bakal lanjut untuk besoknya. Oke, kemudian kita lihat juga ini logiknya ya. Jadi seperti biasa akan ada 3 pembahasan ya. Pertama logiknya, kemudian cara membelinya gimana ya. Kemudian syarat apa saja hal ini bisa dapat terjadi. Oke, atau syarat apa yang membuat probabilitas teknik ini semakin tinggi gitu keberhasilannya. Nah, itu ada di pembahasan ketiga. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, bagaimana cara membelinya. Oke, sekarang di tahun 2022 di tanggal 4 ya. Di bulan 4 Maret April cuy. Di 4 April ya. Tanggal 23 April 2022. Nah, ini marketnya masih closing itu di jam 3 ya. Jika suatu saat di masa depan marketnya itu tutup di jam 4 atau malah lebih cepat atau ya seperti yang lain lah, pokoknya berubah gitu. Nah, itu kalian cocokkan lagi ya. Jadi tidak mesti di jam 3 gitu. Kalau seandainya di masa depan ya jam marketnya itu berubah, kalian sesuaikan lagi dengan jam marketnya. Karena sekarang jam 3 ya, maka kita akan screeningnya ya menggunakan AFL-nya itu di kisaran jam 3.45 ya, atau 15 menit sebelum market tutup. Nah, itu kan bisa men-screening menggunakan AFL-nya gitu. Menggunakan AFL-nya atau 30 menit ya. Yang bagusnya 15 menit, dan juga pastikan datanya itu real time ya. 10 ya, kalau 10 menit juga bagus. Kalau data real time itu bagus, sangat bagus gitu. Jadi kan bisa memastikan ini. Jadi kalau data real time itu lebih sama gitu, nggak ada lagging. Kalau ini kan menggunakan investing, dia ada jeda gitu ya, 15 menit dari data aslinya gitu. Jadi dia agak telat menunjukkan data open, high, low sama closingnya gitu ya. Tapi kalau kalian real time itu lebih bagus datanya, lebih cepat. Oke, bagaimana cara membelinya ya? Seperti biasa, kalian bisa langsung kalau harga closing itu ya, kalau misalnya dia kan nanti ada freeze time ya.
dimana itu kayak membeku gitu ya. Kayak membeku, kayak apa sih, kayak diam ya semua bid offernya. Nah itu freeze-time kalian bisa langsung HK di situ ya beberapa tick, tapi nanti dia bakal dapat di harga closingnya kok ya, walaupun kalian meng-HK misalnya di atasnya itu berapa gitu, tetap akan mendapat di harga closingan dari emiten itu gitu. Oke, nah itu teknik JJS ya. Pokoknya belinya itu ketika closing ya. Kalian bisa men-screeningnya 3 jam 2.45 ya, atau 15 menit sebelumnya, atau jam jam 2.50 gitu. Nah, itu juga bisa. Jam membelinya ya itu langsung HK aja beberapa tick di depan, nanti ketika first time dia bakal dapat di harga closing gitu. Oke, nah ini kita akan mencoba ya melakukan screening ya, mengetes simulasinya lah. Cuman ini lagi open, ini lagi market nggak buka ya, karena hari ini hari Sabtu. Maka kita akan coba simulasikan di semalam gitu, tanggal 22 bulan Jumat. Kita akan melihat saham apa saja yang muncul di IPL ini gitu ya. Open sama dengan high disertai dengan volume gitu. Nah, ini ada volumenya ya. Jadi jumlah volumenya juga ada di sini. Oke, what apa tadi ya mau dibicarakan? Oke, ini kita bisa lihat. Nanti kita ini cara membelinya ya. Contohnya, nah ini contohnya line ini kan naiknya cukup tinggi ya, disertai dengan volume tinggi juga. Cuman ini agak volatile. Nah, nanti akan kita bahas ke video selanjutnya gimana syaratnya saham-sahamnya gitu ya. Saham apa saja yang mesti diperhatikan gitu. Nah, contohnya kita beli di sini ya. Scanning di sini dapatnya land ini bisa langsung HK di 99 gitu. Di harga 99 gitu. Nanti dapatnya di harga 99. Ini juga contohnya Bima, nah Temas ya, yang sebelumnya juga open bukan open sama dengan low ya, sorry. Closingnya sama dengan high gitu. Nah, ini juga nah ini ya. Cuman ini agak tinggi-tinggi ya, nggak ada yang naiknya itu santai gitu. Naiknya pada tinggi-tinggi semuanya cuy. SUPR. Cuman ini volumenya ya. Jadi kan bisa melihat volume yang di sini ya sebagai acuan juga ya. Jangan sampai nanti nggak liquid ya atau manipulasi. Nah, ini kayaknya ini sih SUPR ini volumenya tipis. Ini bid dan over pasti tipis nih. Ya, kalau modalnya besar sebaiknya hindari saham-saham yang volumenya kecil gitu. Nanti kayaknya akan sulit menjual. Nanti takutnya terkurung ya. Jadi pastikan volumenya ada ya. Untuk yang duitnya banyak gitu. Kalau yang satu lot sih nggak masalah gitu. SUPR satu lot. Oke, nah kita lanjut. Sekarang kita masuk ke syarat-syarat pembeliannya gitu. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ya sebelum membeli ini gitu. Jadi pastikan ya setiap saham itu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata bakalan naik gitu ya. Atau bakalan ini cocoknya bakal di swing atau scalping ya. Jadi ada yang memang saham itu cocoknya untuk di scalping atau untuk di swing. Nah, bagaimana cara mengetahui saham itu cocok di scalping atau di swing ya? Sebenarnya nanti mungkin akan gue jelaskan di video khusus gitu ya, menjelaskan itu. Cuman kalau ini secara singkat ya, kalian bisa melihat secara volatile gini ya. Kalau misalnya dia ini kan contohnya Bima ini sangat volatile gitu ya. Naiknya itu suka tinggi gitu ya. Turunnya juga suka turun banget gitu. Turunnya tajam. Bahkan dia shadow-nya ini juga ngeri ya. Suka membuat jarum. Nah, seperti ini cocoknya memang scalping gitu ya. Mainnya cepat, nggak bisa kita diamkan gitu. Gak bisa kita diamkan terlalu lama gitu ya. Kalau seperti ini ya udah gitu, TP secukupnya aja ya. TP 3% atau 2% ya udah gitu, langsung TP. Nah, itu untuk saham jenis scalping. Kalau untuk swing kayaknya contoh ini Temas ini agak menarik nih, Temas ini. Nah, Temas ini kayaknya agak-agak cocok nih. Naiknya 14, sayangnya naiknya agak tinggi ya. 14 contoh swing kayak nggak ada deh di tanggal 22 ya. Coba tanggal 21. Untuk swing itu sebenarnya sangat ini juga ya, sangat simpel menentukannya.
Candlenya itu nggak usah terlalu naiknya, nggak barbar seperti ini ya, naiknya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi naiknya itu pelan gitu ya, pelan. Nah seperti poli ini lumayan, cuman ini memang kurang liquid ya, dan baru ada volume untuk poli ini. Nah contohnya zone ini cocok untuk swing ya, apalagi kalau kalian beli di sini. Nah itu cocok untuk swing. Cuman udah agak-agak ini udah agak-agak volatile juga ya, udah agak tinggi, ini udah agak ini sih, agak berisiko ya. Cuman sebelumnya ini memang cocok untuk swing. Nah contoh swing ini cocoknya seperti ini ya, candlenya itu nggak naiknya nggak terlalu barbar gitu ya, nggak naiknya langsung langsung. Kalau ini udah agak tinggi ya, udah langsung 14, udah mulai barbar ya. Nah contohnya zone itu ya, kayak zone ini kalau saya lihat zone ini cocok untuk swing gitu. Tapi kalau untuk ini sema juga oke ya, sema naiknya nggak terlalu. Ini sebenarnya Temas ini cocok juga untuk swing ya. Jadi ini agak-agak ini sih ya, kalian bisa lihat volatile dia waktu opening ketika marketnya lagi berjalan itu ya, seperti apa volatilenya. Nah kalau dia terlalu volatile ya, naik naik turunnya itu nggak beraturan atau gila babi ya kalau saya bilang. Naik turunnya itu gila babi cuy ya, gila babi itu buat jantung kita deg-degan. Nah itu langsung aja TP ya, nggak usah terlalu banyak. Cuman seperti yang saya bilang tadi ya, kalau sahamnya misalnya tadi tanggal 22 ya, hari Jumat ini tanggal 22 kita mendapatkan sahamnya itu memang ini sih ya, mengerikan semuanya ya. Nah contohnya land inilah ya, kalau misalnya kalian beli di sini ya, itu kalian pastikan opening besok langsung aja jual cuy ya. Kalian bisa langsung jualnya di beberapa bid gitu ya. Jadi kalian tentukan misalnya 3%, kalau 3% dia berapa, di harga berapa, nah itu langsung kalian jual gitu. Langsung kalian antri aja cuy ya, tanpa banyak bacot gitu ya. Takutnya nanti bakal langsung ya, kita mana tahu ya, market nggak akan ada yang tahu pastinya gitu ya. Jadi kalian bisa langsung jual aja ya ketika dia opening di market gitu. Jadi ini kebalikan dari teknik open low ya. Jadi dia malah menjual di harga opening gitu. Nah kalau saham-sahamnya seperti ini kan langsung aja jual besoknya gitu. Gitu cuy ya, paham ya syarat-syaratnya. Jadi perhatikan juga sahamnya itu ya, seperti apa karakteristiknya, apakah sangat volatile atau kalem gitu ya. Dan kemudian pastikan sahamnya itu uptrend ya, walaupun semisal dia ini ya dari downtrend, itu pastikan dia ada technical rebound atau support, dekat dengan support ya. Nah kalau ini bagus-bagus semua ya, rata-rata emang kebanyakan lagi strong. Kalau ini lagi sideways ya, contoh, nah ini juga lagi uptrend. Nah kalau misalnya dia ini, pastikan dia kayak technical rebound ya, ada pantulan seperti ini. Nah ini baru oke gitu. Nah kalau contoh seperti ini nih ya, ini kan dari downtrend ya, cuman ini hanya ada pantulan di satu hari. Nah kalau seperti ini sebaiknya jangan dulu masuk ya, karena dia dari downtrend, belum ada technical reboundnya, baru hanya satu candle cuy. Nah kalau ini kan udah ada beberapa candle yang terus naik ya, jadi ada technical rebound dari downtrend. Ini cuman jenis sahamnya ini ya, kurang liquid. Nah, tapi seperti inilah gambarannya. Kalau misalnya dia dari downtrend, itu pastikan dulu candle-candle sebelumnya itu sudah terjalin gitu, istilahnya kayak polanya itu udah memang terkonfirmasi rebound gitu ya. Kalau misalnya baru satu candle ya, ini baru belum terkonfirmasi bakal rebound gitu ya, walaupun ya memang rebound gitu, cuman baru satu candle ya, mana tahu dia bakal melanjutkan ya, naik untuk turun ya, atau dead cat bound. Nah itu bisa terjadi gitu, kemungkinannya sangat tinggi gitu ya. Jadi itu syarat-syarat ya yang harus dipenuhi jika menggunakan teknik ini gitu. Jadi pastikan sahamnya itu uptrend maupun ada technical rebound gitu ya. Jangan beli ya ketika downtrend seperti ini. Nah jadi ada dua ya tadi ya. Pertama itu perhatikan jenis karakteristik sahamnya, karena itu menentukan gaya teknik exit kita ya, atau gaya exit plan kita gitu.
apakah dia volatile. Kalau volatile langsung jual di opening besoknya ya. Kalau misalnya dia agak kalem, nah itu kan bisa swing ya, untuk kalian tahan beberapa minggu bahkan beberapa bulan gitu. Itu tadi logiknya, logik syaratnya ya. Kemudian pastikan sahamnya itu juga uptrend atau ada technical rebound. Nah, kita lanjut lagi. Syarat yang ketiga itu adalah sebaiknya jangan membeli ketika hari Jumat ya. Nah, kenapa tidak membeli ketika hari Jumat ya? Atau semalam gitu ya? Atau kita misalnya semalam saya melakukan screening ini gitu. Kemudian nih kan ada beberapa saham ya. Nah, sebaiknya jangan dilakukan hari Jumat itu kenapa? Karena kita harus sholat Jumat gitu. Nggak bercanda. Oke, bercandanya nggak sampah sih. Kenapa tidak hari Jumat ya? Karena hari Jumat itu besoknya itu adalah hari Sabtu. Dan besoknya lagi adalah hari Minggu. Apa saya ngomong? Ya, jadi besoknya itu adalah hari Sabtu dan besoknya lagi adalah hari Minggu. Why gitu? Why? Kenapa dengan hari Sabtu dan Minggu? Karena hari Sabtu dan Minggu itu kita libur cuy. Ya. Ketika libur ini mengakibatkan psikologis ya, karena market itu akan open lagi di Senin gitu. Jadi ada interval 2 hari sebelum kita bakal lanjut ya trading cuy. Sehingga keadaan market ini yang dimana logiknya tadi ya, seharusnya ini kan bullishnya itu ya, atau demandnya itu masih terasa gitu secara psikologis itu, demandnya itu atau keinginan untuk membelinya itu masih kuat gitu ya. Namun karena ada jeda 2 hari ini mengakibatkan psikologisnya itu sebagai bakal netral dia ya. Nah, kemungkinan bakal netral itu ya. Karena kita bakal lupa gitu ya terkadang, apalagi kalau misalnya kita tidak masukkan ke daftar list kita gitu. Nah, itu terkadang secara psikologis market itu bakal netral ya, karena ada 2 interval dari hari Sabtu dan Minggu tersebut cuy. Jadi sebaiknya kalian itu screeningnya ketika closing di Senin ya sampai di hari Kamis gitu. Nah, itu sebaiknya. Jadi sebenarnya bisa aja sih. Ini nggak wajib gitu. Cuman lebih baiknya ya secara ya tadi ya seperti yang kita bilang di awal, kita memanfaatkan psikologis dari market dimana demandnya itu cukup kuat cuy. Jadi kita masih bisa mendapatkan profit gitu. Jadi probabilitas untuk berhasilnya itu lebih gede gitu ya gitu. Sebaiknya Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat ya. Jumatnya tidak ya gitu. Nah, itu 3 syarat ya, 3 syarat probabilitas kemungkinan teknik ini berhasil gitu ya. Sebenarnya nggak pasti 100% bakal ini sih ya, bakal apa, suatu teknik itu nggak bakal pasti gitu, nggak ada sesuatu yang pasti ya. Ya kalian paham lah, ada kemungkinan gagalnya juga cuy ya. Kalau kita lihat, nah ini contohnya juga closing sama dengan high ya. Nah, kalau ini kan naiknya tinggi ya. Kenapa saya langsung bilang tadi jual di opening ya? Karena kalau kita lihat di candles berikutnya ini ya, opennya itu dia 260 ya, dimana closing sebelumnya itu adalah 256. Jadi kita dapat keuntungan beberapa tick itu di apanya, di harga opening setelahnya gitu ya. Namun kalau kalian perhatikan, makanya saham-saham seperti ini ya, kenapa tidak cocokkan di nginap ya. Nah, takutnya kejadiannya seperti ini ya, dia bakal closingnya itu malah turun sampai 240 ya, dimana itu ya di bawah 256 gitu ya. Jadi kalian bakal minus gitu kalau kalian nginapkan gitu. Jadi kalau misalnya perhatikan lagi karakteristik sahamnya ya, apakah cocok atau tidak. Kalau nggak cocok sebaiknya langsung saja ini langsung jual di besok atau di keesokan harinya gitu cuy. Ya paham ya untuk teknik tradingnya cuy. Nah gitu ya, pastikan lagi karakteristiknya. Oke, nah itu saja sih ya untuk pembahasan kali ini. Sudah semuanya ya, logiknya udah, cara membelinya udah, bagaimana cara men-screeningnya ya, dan juga syarat-syarat apa yang bisa membuat probabilitas teknik ini semakin tinggi gitu, probabilitas swingnya.
Oke, mungkin kita akan membahas lagi video selanjutnya itu mengenai indikator dan lain sebagainya gitu ya. Apa saja indikator atau whirlpool. Tapi untuk ini memang kita membahas hanya candle ya, candlestick melalui trilogi series ini cuy ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Kita akan diskusi lagi di kolom komentar. Menurut Anda gimana? Apakah ada yang kurang di video ini? Mari komen di bawah cuy ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.